Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan ya, di depan kita sekarang udah kehadiran smartphone baru dari Tecno ya. Dan ini adalah Tecno yang seri Spark-nya alias Tecno Spark 9T. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu ya, kalau seri Spark ini adalah seri smartphone low budget alias budget friendly dari brand Tecno Mobile Indonesia. Jadi pastiin buat kalian yang mungkin belakangan ini lagi cari-cari smartphone dengan harga terjangkau, pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir, karena siapa tahu aja spesifikasi yang dibawa sama Tecno Spark 9T ini cukup untuk memenuhi kebutuhan kalian atau sesuai dengan kriteria yang kalian mau. Oke, sebelumnya juga saya informasiin dulu ya guys, kalau sewaktu video ini tayang, ini smartphone-nya belum diluncurin secara resmi karena peluncurannya itu harusnya besok di tanggal 5 September. Dan untuk harganya sendiri sejujurnya saya belum dikasih tahu secara spesifik, cuman dikasih tahu clue-nya itu memang smartphone itu di kisaran harga 1 jutaan. Nah, menurut saya ini cukup menarik ya guys, karena di range harga 1 jutaan ya. Kalau kalian lihat di bagian depan boxnya ini, di bagian paling bawah ini udah ke highlight banget ya, yaitu kamera selfie-nya dikasih sebesar 32 megapiksel. Kemudian untuk ekspansi RAM-nya dia support sampai up to 3 GB. Jadi kemungkinan ini adalah RAM 4 GB yang ada di smartphone-nya alias yang secara hardware-nya ya guys ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal packaging-nya ya, ini tuh bisa dibilang cukup fresh juga, yang mana biasanya tuh nggak kayak gini packaging boxnya, yang mana ini sekarang warnanya itu agak sedikit ke orange, yang agak sedikit kekuningan kayak gitu guys maksud saya. Dan kemudian kalau dilihat di bagian putihnya, nah kalau dipantulin ke cahaya kayak gini itu ada ketulis kayak watermark Spark gitu ya. Ini cukup menarik sih ya, jadi nggak kayak biasanya aja gitu. Dan kemudian kalau kita balik bagian boxnya, di sini ada beberapa key selling point-nya juga ya, alias dari beberapa spesifikasi yang memang di highlight dari smartphone ini, kayak 32 megapiksel kamera selfie-nya tadi. Kemudian di sini ketulis untuk refresh rate layarnya dia udah 90 Hz, yang memang kalau kita lihat di bagian bawahnya ini sayangnya memang dia resolusinya hanya SD Plus aja, jadi belum yang Full HD Plus. Nah, ini cukup menarik juga ya guys, dan bisa jadi pertanyaan kalau misalkan kalian masalah soal ini, maksud saya menurut kalian mana yang lebih baik, apakah refresh rate yang tinggi atau resolusi layarnya yang tinggi? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar supaya kita bisa berdialog ya guys ya. Dan kemudian di sini kalau kalian perhatikan untuk chipsetnya ini bukan pakai chipset yang belakangan itu lagi rame ya, kayak Uni SoC kayak gitu ya, memang karena kelangkaan chipset di smartphone low budget gitu. Tapi di Tecno ini dia masih menggunakan MediaTek yang mungkin secara umum masih banyak orang yang familiar sama chipset ini. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia menggunakan chipset entry level kelas baru ya guys, yaitu Helio G37, karena biasanya itu Helio G35 gitu ya guys ya, yang ini tuh saya jarang banget dengar. Dan kemudian di sini kapasitas baterainya juga udah 5000 mAh ya, cukup besar di range harga 1 jutaan. Kemudian kamera utamanya sebesar 13 megapiksel, dan di sini ketulis ya tadi memori fusion itu fitur memori ekspansi RAM virtualnya tadi ya guys ya. Nah, kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ada beberapa stiker IMEI aja ya, dan juga keterangan kalau varian RAM yang saya dapat ini adalah varian RAM 4 GB dengan memori internalnya sebesar 64 GB. Kemudian untuk varian warnanya sendiri ini ketulis, sebentar ya guys, saya coba lihat dulu, tadi saya nemu. Nah, ini namanya adalah yang Buren Blue ya, alias mungkin warna birunya biar lebih gampangnya. Dan itu aja yang bisa saya bahas dari bagian boxnya. Sekarang kita coba buka aja ya boxnya supaya kita nggak makin penasaran guys, sebenarnya seperti apa sih smartphone-nya ini, kayak heboh gitu ya. Oke, sekarang kita buka guys. Iya, jadi tadi masih disegel ya. Ya, ini smartphone-nya, tapi ya seperti biasa kita tarik aja dulu, kita singkirin. Dan ini ada partisi lagi, yang di bawahnya ini ada SIM trajector kayak gini ya, biasa modelnya, sorry. Ya, kemudian di bagian sini ada jelly case ya, seperti ini. Dan ini cukup menarik, jelly case-nya ternyata seperti ini ya, lubangnya agak lebar gini guys, nggak kayak biasanya. Dan dia ada kayak stikernya lagi guys, maksud saya ada watermarknya lagi, ketulis ya Spark seperti ini. Ini cukup menarik ya, jadi nggak cuman bening gitu aja. Nah, lanjut di bagian sini ya, ada stiker yang kayak biasanya, ini ketulis Tecno 12+1 dan ya kayak gini lah. Ini maksudnya adalah untuk garansinya sebanyak 13 bulan ya guys ya. Jadi 1 tahun lebih 1 bulan. Nah, di sini ada 1 buah kabel charger juga.
Di sini ada aksen warna orange-nya, ini cukup menarik, dan ini udah USB Type-C ya guys, dimana masih kebanyakan brand itu di range harga 1 jutaannya masih cukup banyak yang masih menggunakan micro USB, tapi di Technospark 9T ini udah menggunakan yang Type-C ya guys, sorry yang seperti ini. Dan kemudian kalau kita lihat dari kepala chargernya, ini outputnya ya sayangnya dia masih 10 watt aja ya. Saya pikir dengan aksen orange-nya tadi minimal ada di 18 watt itu guys. Tapi lumayan ya, masih dikasih kepala charger kayak gini. Dan kemudian di bagian bawahnya ini ada kartu garansi lagi ya kayak gini. Yang kalau misalkan ya ada apa-apa kalian bisa klaim kayak gitu guys. Dan nggak ada apa-apa lagi ya guys, nggak ada partisi lagi, yang memang sayangnya harusnya bisa lebih rapih lagi gitu ya, mungkin ke depan Tekno di harga 1 jutanya ini biar nggak kayak berantakan gitu ya isinya. Ya jadi guys, ini dia HP-nya, dan kalau kalian lihat ini ada plastik lagi yang di depannya ada beberapa key selling point yang udah saya bacain tadi. Kalau misalkan kalian kerasa perlu, ini di pause aja lalu kalian screenshot aja guys. Nah sekarang biar nggak penasaran, langsung aja saya buka ya. Ini bisa diselorotin kayak gini guys, dan kita lihat seperti apa desain dari Technospark 9T ini. Kita coba balik ya guys. Oke, jadi seperti ini guys untuk desain Technospark 9T-nya. Ini tuh benar-benar lebih fresh, alias bisa dibilang desain baru yang dipakai di seri Spark-nya. Karena yang di seri-seri sebelumnya tuh jauh banget dari desain yang kayak gini ya guys ya. Yang mana kalau kalian lihat ya, di sini tuh ada 2 buletan yang ternyata di dalamnya ada 3 buah lensa kamera, alias setup-nya itu triple kamera ya guys ya. Jadi bukan yang dual kamera. Yang dimana di bawah ini ada 2 buah lensa kamera, dan di sini ada 1 buah lensa kamera, dan kemudian ini ada 1 buah LED flash juga, dan ya ada ketulis Technospark, dan ada stop at nothing kayak gini ya. Ini menurut saya ini cukup unik ya. Cuman kalian bisa tulis aja ya di kolom komentar, menurut kalian desain kayak gini tuh keramaian atau malah jadi identitas sendiri gitu ya guys ya, yang jadi bisa dibilang cukup menarik buat kita punya. Oke, ini stikernya saya keletek aja ya, kemungkinan biar supaya lebih jelas guys. Ya seperti ini untuk tampilan lengkapnya, atau bisa dibilang lebih luasnya dari Technospark 9T-nya. Cuman memang kalau kita lihat finishing back covernya ini, ya ini nggak friendly dari fingerprint scanner ya, alias bekas sidik jari ya guys ya. Jadi glossy kayak gini. Ya cuman lagi-lagi karena kita udah dapetin jelly case bening tadi, harusnya sih nggak ada masalah ya. Dan selanjutnya kalau kita lihat di bagian atas ini tuh polos aja, nggak ada speaker, nggak ada lubang mikrofon juga. Di bagian kanan ini ada 1 buah tombol power seperti ini, dan ada 1 buah tombol fingerprint scannernya, yang harusnya sih ini menyatu dengan tombol powernya ya guys ya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini ada 1 buah grill speaker, lubang port charger ya USB Type-C, lubang mikrofon, dan juga ada jack audio 3,5 mm nya. Ini masih bagus banget ya, masih disediain lubang ini guys. Dan kemudian di sebelah kirinya ini ada 1 buah lubang atau bisa dibilang slot SIM tray maksud saya guys, yang kalau kita cek ini slot SIM tray-nya ya ini udah yang dedicated ya guys, alias bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card dan 1 slot memori micro SD-nya. Oke ya, seperti biasa karena ini adalah smartphone baru, jadi sekarang saya sambil nyalain aja dulu smartphone-nya, dan nanti saya setting-setting dan kita bakal balik lagi dengan smartphone-nya juga guys. Ya, jadi guys ini dia tampilan layar awal Technospark 9T-nya ya, setelah saya setting-setting HP-nya barusan. Dan ya seperti ini untuk tampilan UI-nya. Dan ini belum saya koneksikan juga ya guys ke jaringan sinyal WiFi ataupun internet gitu, supaya saya bisa kasih lihat ke kalian berapa memori penyimpanan atau internal yang tersedia atau yang tersisa ketika kita pertama kali nyalain HP-nya ini. Karena lumayan banyak nih biasanya yang nanyain soal hal ini. Oke, kalau kita lihat ya, ini untuk memori internal yang terpakai di awal-awal itu sebanyak 21% aja, alias sebanyak 13,99 GB. Nah jadi ini yang kesisa ini masih terbilang cukup banyak guys, yaitu sekitar 51 GB-an. Tapi kalau memang ini menurut kalian dirasa kurang, kalian nggak usah khawatir lagi, karena tadi udah sama-sama kita lihat ya, ini udah disediain 1 buah slot untuk memori tambahan, yaitu memori micro SD-nya guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Dan selanjutnya ini saya mau kasih lihat ke kalian juga untuk tampilan UI-nya. Ini menggunakan tampilan UI HiOS versi 8.6.0 guys. Memang sayang banget ya belum yang versi 10-nya. Cuman untuk Android-nya versinya ini udah paling baru, yaitu versi Android 12 guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi atau kalian khawatir ini udah ketinggalan gitu ya, karena ini udah pakai yang versi Android 12. Oke, selanjutnya di sini kalau kita lihat ya untuk aplikasi
bloatware atau aplikasi bawaan yang terinstall ini terbilang cukup banyak, karena kalau kalian lihat ya, ini ada AHA Games, kemudian Boomplay, ada Carol juga, terus ada juga aplikasi yang namanya Ella, kemudian ada juga di sini kalau kita lihat ada Showplay, dan juga ada biasanya ada Palm Store ya. Nah, ini ada Palm Store juga ya. Mungkin sekitar 10 atau 11 aplikasi bawaan ya guys, yang beberapa diantaranya bisa kalian uninstall tentunya. Oke, kalau kita lihat di sini ada radio FM juga ya guys ya. Sebentar, tadi saya nemu di mana ya tadi ada. Nah, ini ada radio FM, jadi kalian nggak perlu tanya-tanya lagi ya apakah ini support antena radio atau enggak, karena ini udah ada secara bawaannya, jadi kalian nggak perlu khawatir guys. Tinggal kalian colokin aja headsetnya ya buat nikmatin aplikasi radio FM-nya ini. Oke, kalau gitu sekarang mau saya koneksin dulu ya guys ke jaringan sinyal WiFi, dan saya bakal install beberapa aplikasi buat kita nanti ngecek dan kita coba tes benchmark ya pakai AnTuTu Benchmark versi terbaru, berapa skornya nanti guys. Nanti saya bakal balik lagi. Ya, jadi guys, ini saya udah selesai untuk install beberapa aplikasi yang saya butuhin. Tapi sebelum saya tunjukin ke kalian ya berapa skor AnTuTu Benchmark-nya, yang pertama di sini saya mau kasih lihat dulu ke kalian bagaimana kecepatan baca dari fingerprint sensor dan juga face unlock si Tecno Spark 9T-nya ini. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan nilai sendiri ya guys bagaimana kecepatan atau respon dari fingerprint sensornya. Yang mana kalau menurut saya ya guys, menurut pandangan saya di range harga sejutaan ya untuk sebuah smartphone ini tuh respon kecepatan baca fingerprint sensornya terbilang cepet ya guys, bahkan nggak kerasa ada delaynya. Dan untuk face unlocknya sendiri ini juga terbilangnya cukup akurat guys, bahkan dengan jarak sekitar 80 cm ya antara smartphone dan juga wajah saya. Nah, jadi seperti ini ya untuk kecepatan baca dari fingerprint sensor dan juga face unlocknya guys. Nah, selanjutnya guys, di sini saya mau kasih informasi dulu ke kalian juga nih. Kalau tadi saya coba iseng ya cek-cek dari sistem update-nya atau software update-nya, ternyata langsung kita dapetin pembaruan ya sebanyak 392 MB yang detailnya bisa kalian lihat sendiri dengan cara kalian pause aja videonya dan kalian screenshot. Karena mungkin aja buat kalian yang beli HP ini ya, tertarik buat beli HP ini, kalian bisa lakuin ini ya guys di awal-awal, karena biasanya sih harusnya kalau kita dapetin update software itu ya sebaiknya kita langsung update guys. Cuman di sini nggak saya update karena ini adalah video unboxing. Jadi nanti bakal saya bahas aja nanti update-nya itu apa, berpengaruh seperti apa di video reviewnya aja ya. Oke, karena tadi saya udah install beberapa aplikasi, di sini saya mau buka dulu ya. Yang pertama aplikasi sensor box-nya buat ngecek beberapa sensor di HP ini. Nah, kayak gini ya guys, untuk sensor-sensornya ternyata nggak cukup, nggak bisa dibilang nggak terlalu lengkap. Cuman ini yang paling penting kalian masih dapetin sensor cahaya ya guys ya. Nah, ini biasanya berguna banget buat adaptif kecerahan layarnya ya. Jadi nggak menggunakan sensor dari kameranya, tapi memang ada sensor hardware-nya tersendiri. Cuman ya memang sayangnya ini sensor gironya nggak ada ya guys ya. Bahkan untuk sensor magnet-nya juga absen. Oke, yang berikutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian support berapa sentuhan ya di layar ini. Apakah bisa 10 sentuhan? Ini kalau 5 sih biasanya bisa ya. Coba kita buat 10, apakah bisa? Dan ternyata memang hanya mentok di 5 sentuhan aja guys. Jadi ya cukup normal lah ya untuk sebuah smartphone di harga 1 jutaan. Nah, yang terakhir di sini saya mau kasih tunjuk ke kalian berapa skor AnTuTu Benchmark-nya. Ternyata di Helio G37 ini kita masih bisa dapetin skor yang terbilang cukup tinggi, yaitu 128 ribuan guys. Jadi ya kalau dengan skor segini harusnya untuk game-game ringan kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile sih masih cukup bisa kalian mainin. Ya, jadi guys, saya rasa cukup segitu dulu aja informasi yang bisa saya sampaikan ke kalian soal smartphone Tecno Spark 9T-nya ini. Dan untuk kalian yang mungkin penasaran ya sama hasil jepretan foto dari kamera selfie-nya, pastiin kalian nonton video ini sampai akhir, karena seperti biasa di akhir video bakal saya coba cantumin beberapa sampel foto dari jepretan lensa kamera selfie-nya guys. Dan untuk kesimpulan awal saya soal HP ini bisa dibilang ya guys ya, untuk di range harga segini atau di range harga 1 jutaan, Tecno Spark 9T ini bisa dibilang menjadi pilihan yang cukup baik buat kalian yang beli ya guys. Karena selain baterainya yang udah besar tadi sebesar 5000 mAh, yang udah pasti ini udah bisa menunjang kebutuhan kalian sehari-hari. Untuk resolusi kamera selfie-nya juga ini udah gede banget ya guys, yaitu 32 megapiksel, yang saya rasa bisa dibilang sangat jarang ya guys di range harga segini ada brand yang mau kasih resolusi kamera sebesar 32 megapiksel. Jadi ya buat kalian yang hobi selfie ini cocok banget lah untuk kalian pastinya. Juga kalau kita ngomongin soal desain, ini juga desainnya
desainnya fresh banget ya guys ya. Kalian bisa lihat kayak gini di range harga 1 jutaannya ya, walaupun memang finishingnya ini agak kurang bersahabat sama bercak sidik jari ya guys. Tapi tenang aja kalian, karena kalian udah disediain jellycase bening yang bisa kalian langsung pasang, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi kalau misalnya back covernya ini bisa ngotorin karena bercak sidik jari itu guys. Jadi aman banget ya harusnya. So kalau gitu ya guys, seperti biasa sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang mungkin suka sama video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan dislike aja ya video ini kalau misalkan memang kalian nggak suka sama videonya guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video unboxing berikutnya.